Hai, kembali lagi ke channel Cinefy. Gue Niko, dan minggu ini kita ngebawain lagi barang yang cukup keren. Yang lagi-lagi ini barangnya ada hubungan sama video-video sebelumnya. So, kalau kalian belum nonton video sebelumnya, cek dulu di sini. Gue saranin cek dulu, setelah itu baru kembali lagi ke video ini. On that note, kita bakal jualan bakpao dulu. Jualan bakpao ya? Enggak. Nah, di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat, gue udah pakai merch dari TP-Link, baju yang estetiknya ini. Dan alasan kenapa gue pakai baju ini, ya kalian pasti udah bisa tebak lah ya. Kali ini barangnya dari TP-Link lagi. Akan tapi ini barangnya agak sedikit berbeda dari yang, meskipun ada hubungannya ya, ini agak sedikit berbeda dengan yang video-video sebelumnya. So, nanti perbedaan yang gue jelasin, barangnya tampangnya seperti ini. TP-Link Archer C80. Nah, jadi ini lagi-lagi router dari seri Archer-nya TP-Link yang bisa dibilang adalah seri flagship sih. Dan C80 ini kebetulan adalah salah satu seri tertingginya TP-Link Archer yang masih Wi-Fi 5 atau yang masih dual band. Di atasnya router ini kita cuma punya Archer C4000 dan C5400X yang dimana keduanya itu udah tri-band. So, untuk dual band bisa dibilang yang ini udah paling tinggi. Nah, apa sih yang ngebedain router ini dengan yang kemarin-kemarin kita review? Pertama-tama, kalian bisa lihat di sini, ini AC1900. Nah, kalau kalian ingat kemarin yang kita review kan AC750, terus AC1200. Kali ini lebih tinggi lagi, AC1900. Dan perbedaan yang lain terdapat dari sisi portnya. Dan kalau kalian lihat di kotaknya ini ada ditulis full gigabit ports. Artinya apa? Kalau router kemarin itu portnya belum gigabit, yaitu portnya hanya 100 MB. Dengan port gigabit ini, kita bisa ngedapatin speed kalau kita connect secara kabel ke komputer atau ke laptopnya kita bisa ngedapatin kecepatan hingga 10 kali lipat dibanding dengan router yang kemarin kita review. Tapi, first order of business, kita bakal unboxing dulu ya. Unboxing! Ya, seperti biasa, kita akan lihat apa isi dalam kotaknya, akan tapi mohon maaf karena nampaknya ada sedikit apa ini di pengiriman. Ya, jadi maybe ini bisa jadi PR ya untuk perusahaan-perusahaan ekspedisi di Indonesia. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. But I digress. Oke, di dalam kotaknya kita langsung buka aja. Ya, isinya sebetulnya cukup simpel sih. Kita langsung dapetin si router dan bisa dilihat ini aman sekali packagingnya untuk mencegah adanya gores atau segala macam, dan antenanya juga udah diplastikin. So, oke, cukup keren. Ini agak bertekstur. Mungkin coba dilihat lebih dekat. Nampak gak sih? Ya, ini teksturnya seperti wafer gitu sih. Saya nggak mau sebut merek, tapi intinya ya mirip wafer. Dan antenanya diplastikin. Kita langsung dibuka aja deh. Jadi seperti inilah tampang routernya. Oke, nanti kita jelasin detailnya seperti apa. Kita kesampingkan dulu. Next di kotaknya. Nah, ini kita ada dapat sesuatu yang agak berbeda sih. Di sini ada yang namanya Wi-Fi info card. Dan di sini ada ditulisin SSID default dari routernya itu berikut dengan password defaultnya, dan ada barcode untuk mendownload aplikasi Tether kalau kalian belum punya. Terus ini kalian bisa nulisin juga sih setelah di setting ini SSID-nya apa, passwordnya apa, dan login Tether-nya itu pakai account apa. So, saya rasa ini cukup handy, bisa kalian tempelin di routernya kalian. Next, seperti biasa kita dapat quick installation guide. Ya, 2 buah quick installation guide. Tapi ini mostly isinya simple dan sama aja sih. Dan ini ada satu kartu garansi atau warranty card. Next, kita dapetin patch cord, kabel, dan satu buah power adapter buat si routernya sendiri. Oke. Iya, jadi ini dia tampang produknya. Menurut saya sih ini rada klasik sih, desain khasnya TP-Link. Dan kalau dari fisiknya sih, kalian bisa lihat nih ada 4 antena, jadi pastinya 2 gig. 2 antena di 2 gig dan 2 lagi di 5 gig.
Next, di depan kita punya LED indicator untuk mengetahui status si router ini kerjanya seperti apa. And then kalau di bagian belakang ini agak sedikit berbeda. Jadi di bagian paling kiri kita punya satu buah tombol, dan ini tombol on off. Jadi ini router ini bisa kita matikan tanpa cabut-cabut power. Next, di sebelah tombol powernya itu kita punya jack power in, jack DC, dimana kalian nanti colok adaptornya ke sini. Di sebelahnya lagi kita punya port WAN, dan kita punya 4 buah port LAN yang pastinya ini udah gigabit, artinya kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada router-router yang belum gigabit seperti yang kita review kemarin. And then di bagian paling kanan kita punya satu tombol Wi-Fi WPS, dan ini menarik karena kalau di router sebelumnya itu tombol WPS dan tombol resetnya itu jadi satu, dimana kalau kita tekan sekali itu WPS, tekan lama jadi reset. Di sini agak berbeda, jadi tombol resetnya itu nggak ada lagi, tapi kita dikasih seperti sebuah lubang gitu yang bisa kita tekan menggunakan kalau kalian tahu untuk cabut SIM card itu kan ada satu pin seperti itu. Jadi tombolnya masuk ke dalam body, bisa kita tekan menggunakan itu, tekan selama beberapa detik, umumnya lebih dari 5 detik, dan router ini bakal nge-reset. Ini berguna banget, dimana kalau tombolnya itu digabungin dengan tombol WPS, itu bisa aja kita nggak sengaja ketekan lama, atau misalnya ketekan sama barang apa gitu kan, dia jadi nge-reset routernya. Tapi kalau di router ini aman, kita nggak perlu takut dia nge-reset. Oke, dari segi fisik sih itu aja. Next, bakal kita coba setting dan nanti bakal kita tes performance-nya gimana. Oke, jadi seperti biasa kita akan coba setting, dan saya settingnya bakal melalui web manage saja seperti biasa ya. Jadi IP-nya bakal saya buka dari browser. So, pertama-tama kita akan connect dulu ke SSID routernya, yaitu ini TP-Link 1DDD dan TP-Link 1DDD 5G. Umumnya ini nggak masalah sih, kita mau connect yang ke yang mana aja juga boleh. So, saya coba connect yang ke sini. Nah, ini kan diminta network security key, diminta password. Ini bakal saya tunjukin fungsi dari tombol WPS yang tadi sempat saya sebut. Saya tekan, dia akan langsung connect. Kita nggak perlu pakai password lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kita udah connect, dan seperti yang kalian lihat ini no internet karena memang kita belum nyolokin kabel ke internetnya. So, saya bakal langsung mulai setting dulu. Ya, begitu masuk ke web manage-nya, seperti biasa kita bakal disuruh untuk mengubah password adminnya dulu. Jadi, langsung aja. Oke. Nah, berarti sama seperti router Archer yang kita review sebelumnya, di bagian manajemennya ini kita bakal disuguhin satu wizard juga, dan ini settingannya persis sama. Jadi bakal saya skip aja supaya bisa langsung kita setting secara advance. Nah, ini di internet kita akan setting sesuai kondisi jaringannya kita. Nah, buat yang penasaran, di bagian ini kalau misalnya kalian dapat ISP seperti IndiHome, Biznet dan sebagainya, umumnya bagian ini tidak perlu di setting-setting. Tapi karena jaringan kita di sini kita punya router yang berbeda, jadi kita sesuaikan ke jaringannya kita. Saya di sini pakai static IP. Selanjutnya di bagian wireless, ini SSID atau nama WiFi dari frekuensi 2 dan frekuensi 5-nya bisa kita ubah. So, tes 2G. Kita open aja ya. Dan ini tes 5G. Oops. None. Save. Oke, setelah itu, nah buat yang penasaran, di bagian setting advance ini juga kita punya beberapa fitur yang bisa kalian pakai, misalnya parental control untuk mengatur membatasi akses-akses ke website tertentu atau mengatur uptime dari router ini atau klien yang connect. Dan itu sih nanti yang bisa kalian lihat sendiri. Tapi secara umum settingannya seperti itu aja. Settingan wireless dan settingan internet yang biasa yang penting. Oke, nah setelah kita setting, ini bakal saya tes kecepatannya.
Dan sebelum kita mulai tes kecepatannya, tentu pasti jangan lupa untuk konekkan dulu router ini ke modem ISP-nya kita. So, tadi saya pakai mode router, jadi saya colokkan ke port WAN. Oke, connected, dan saya udah punya internet. Mari kita coba. Iya, seperti yang kalian lihat, servernya jangan sampai salah, nanti dikomplain lagi. Ya, ini dia kecepatan yang kita dapetin. Cukup oke ya. Ya, dipilih Archer C80. Jadi, kalau saya rasa sih router ini masih bisa dibilang router yang cukup affordable, router yang cukup ramah di kantong, dan fungsinya itu pastinya buat ini sih, buat upgrade WiFi tanpa ngeluarin budget yang terlalu tinggi. Dan ngomong-ngomong soal budget, kalian bisa ngedapetin router ini di marketplace dengan harga sekitar 500 ribuan. Dan kalau kalian emang tertarik, kalian bisa cek di kolom deskripsi, kita ada letakin link ke marketplace andalannya kita. So, dengan 500 ribu itu kita bisa ngedapetin apa? Pertama, WiFi-nya itu pasti udah jauh lebih cepat daripada router-router biasa atau router-router yang kemarin kita review. And then yang kedua itu kita bisa ngedapetin port LAN yang sudah gigabit, yang kecepatannya lebih cepat 10 kali lipat daripada router biasa. Nah, kedua fitur ini pastinya akan berguna banget kalau misalnya kalian seperti saya, kalian punya server lokal yang kalian bisa streaming, itu umumnya memakai NAS. Dan pada dasarnya, kecepatan seperti ini bakal berguna banget kalau kalian punya aplikasi atau misalnya kalian perlu streaming secara lokal, itu akan sangat berguna banget. Kalau ngomong soal internet kan ya 100 MB aja udah cukup kan untuk browsing. Tapi terkadang kalau untuk streaming media, misalnya streaming video dari server di satu jaringan, itu kan kalian perlu speed yang jauh lebih cepat daripada 100 MB doang. So, router ini berguna banget, fitur-fiturnya juga lengkap, dan kalian bisa ngedapetin fiturnya itu dengan harga yang gak tinggi-tinggi amat. Menurut saya ini masih ramah banget di kantong. Seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian tertarik pengen cari router ini, pengen dapetin router ini, cek link di deskripsi. And then kalau kalian pengen tahu misalnya spesifikasinya secara lengkap, technicalnya seperti apa, nanti gue juga bakal cantumin link di deskripsi. Kalian bisa langsung download di sana, bisa lihat sendiri. Gue harap semoga video ini berguna buat kalian. Semoga bisa jadi informasi baru, bisa jadi referensi untuk upgrade jaringan kalian di rumah atau di kantor atau dimanapun. Dan sekian dari gua. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like dan share video ini ke teman-teman dan familinya kalian. Dan buat viewers baru, jangan lupa juga buat subscribe ke channelnya kita, karena itu bakal ngebantu banget dan saya sangat mengapresiasi hal itu. So, gue Niko, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.